Ibu Lucy juga ya. Oke. Nah, Peo, kali ini Peo akan menampilkan hasil kinerja Peo ya, kurang lebih beberapa bulan belakang. Masih ingat ya? Iya. Bukan hanya dari beberapa bulan ke belakang, tetapi mungkin dari beberapa tahun. Karena ada pengalaman-pengalaman ya, ada pengalaman-pengalaman. Di sini Peo coba sampaikan melalui pidato, betul? Betul, Pak. Melalui pidato, karena hasil belajar Peo ini dari beberapa mata pelajaran tentunya. Ada pelajaran apa saja yang akan ditampilkan di kolaborasi teknologi? Ada PPKN, lalu ada bahasa Sunda, lalu ada agama, dan bahasa Indonesia. Oke, luar biasa ya. Tentunya dari bahasa Sunda, yang satu bahasa Sunda, yang kedua bahasa Indonesia. Ya, tidak akan menyatu yang namanya bahasa itu, tapi ada kesatuan dalam pembelajaran. Ya, Peo ambilnya berpidato. Begitu. Nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan, gitu ya, yang sudah dipelajari. Dan juga menarik sekali untuk judul yang dibuat oleh Peo sendiri. Dari temanya kesatuan dan persatuan, Peo turunkan lagi menjadi sebuah judul dengan karyanya Peo, berarti tentunya ya, ini judulnya Perang Gerilya, betul? Betul, Pak. Ada hubungannya dengan tema ini tadi? Ada. Ada. Kesatuan dan kesatuan di saat peperangan pada masa setelah kemerdekaan Indonesia. Oh, ya, ini di awal udah dijelasin deh. Kalau begitu kalian penasaran dengan isi dari pidato yang akan Peo sampaikan. Silakan Peo. Selamat datang dan selamat pagi yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Penguji, dan teman-teman yang terkasih. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama pada hari ini. Di Indonesia, kita tentu tahu akan persatuan dan kesatuan, meski berbeda-beda ras, budaya, ataupun agama. Persatuan dan kesatuan ini juga terjadi pada masa Perang Gerilya. Setelah proklamasi dibacakan oleh Bapak Presiden yang pertama, Soekarno, Indonesia mengalami masa berat untuk mempertahankan kemerdekaannya. Belanda dengan sekutunya dan Jepang masih berupaya mengambil alih wilayah kekuasaan Indonesia. Pada tanggal 14 Desember tahun 1948, Belanda kembali ke tanah air untuk menghancurkan dan melumpuhkan semangat militer Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia terus dilakukan dengan berbagai cara untuk mengusir Belanda. Tapi tetap saja, Yogyakarta berhasil dipegang oleh Belanda pada tanggal 19 Desember tahun 1948. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan beberapa pejabat-pejabat Indonesia ditangkap pihak Belanda. Hal ini membuat Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk gerilya. Teknik gerilya adalah salah satu strategi perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi. Teknik ini penuh sabotase, sehingga membuat musuh menjadi takut. Teknik ini juga dibawa pimpinan Jenderal Sudirman, sang Panglima Besar Indonesia. Jenderal Sudirman pada saat mendekati hari untuk memulai perang, beliau jatuh sakit parah sehingga harus ditandu. Namun semangat jiwanya untuk membela tanah air tercinta tidak pernah padam. Lalu ia mengirim surat berisi strategi yang dilakukan para rakyat dan militer Indonesia, dan serangan umum ini akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949. Para rakyat pun bersatu untuk melaksanakan perang gerilya ini. Terjadi keliru. Sang komandan letnan memerintah untuk bergegas melakukan perang tersebut. Yang seharusnya dilaksanakan 1 Maret, justru dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan. Semua kacau dan bertumpah darah. Lalu pada keesokan harinya, setelah semua terkendali, barulah benar-benar dilaksanakan yang memang seharusnya. Seluruh rakyat bersatu walau berbeda-beda untuk menyerang Yogyakarta, merebut kembali dari Belanda. Pada akhirnya rakyat Indonesia menang dari hasil keringat dan tetesan darah. Persatuan dan kesatuan diperlukan dalam membela tanah air. Mari kita bersama-sama menjaga Indonesia tercinta dalam perbedaan.
Saya bersyukur Indonesia memiliki perbedaan, bisa menghargai antar sesama, bisa toleransi perbedaan agama. Tuhan, terima kasih atas Indonesia yang memiliki keindahan alam dan perbedaan tetapi tetap satu. Terima kasih untuk para pahlawan dan tokoh lainnya dalam kemerdekaan Indonesia. Tetesan darah dan keringat membuat kita semua bebas dari penjajah. Salah satu contoh persatuan dan kesatuan yang saya alami ketika pada tahun 2019, yaitu pada saat bulan puasa, saya menemani teman saya untuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Lalu pada akhirnya pun pada kita semua berbuka puasa, dan saya bisa belajar bahwa ternyata sangat indah dalam perbedaan ini. Bhinneka Tunggal Ika, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Oke, baik ya. Yang disampaikan oleh Feodora terkait perang gerilya mengupas dulu sejarah Indonesia. Karena ini tentang perang gerilya berarti sebetulnya ada hubungannya juga dong dengan ada pelajaran IPS sebetulnya ya. Nah, ada sejarahnya tentang Jenderal Sudirman yang memimpin langsung, dan tertarik tadi satu kalimat sebelumnya itu ada kekeliruan. Nah, kekeliruan gitu ya. Berarti tidak adanya kerjasama atau seperti apa itu kira-kira? Terjadi keliru, sang komandan letnan salah baca ketika surat dikirim dari Jenderal Sudirman, sehingga pada akhirnya pun membuat banyak sekali kekacauan. Dan Keesokan harinya setelah terkendali baru benar-benar dilaksanakan yang memang seharusnya. Oke, yang seharusnya ya, informasi itu ternyata penting ya. Karena sekarang jadi pada waktu peperangan zaman dulu juga informasi itu harus kita terima dan kita sampaikan dengan benar-benar. Apalagi ketika zaman dulu berarti ya, dalam sejarahnya kita melaksanakan atau melakukan peperangan seperti itu dari berbagai suku, agama, budayanya yang berbeda, rasnya yang berbeda tadi disampaikan. Salah satu juga tadi sama Feodora itu disampaikan bahwa hasil daripada itu berbeda-beda ras. Ya, seperti itu ras, budaya. Pernah nggak punya pengalaman di sekolah dengan teman, bukan di luar saja ya, tapi di sekolah dengan teman yang berbeda, baik itu ras, budaya, ataupun latar belakang? Ada nggak pengalaman? Ada. Teman saya ya, seperti contohnya Perli, Joysa, Jeremy, lalu Alvino, dan lainnya itu bersuku Batak. Sehingga membuat berbeda dengan saya, namun saya tetap ingin berteman dengan mereka. Apa yang didapat? Hal baik apa? Maksudnya hal baik ya? Saya jadi bisa tahu bagaimana Batak itu dalam cara ngomong mungkin. Berbicara. Seperti itu. Oke, berbeda jadi kita lebih tahu juga ya. Iya. Baik. Oke, Theo. Kita kembali lagi kepada tekniknya ya. Teknik menyampaikan pesan ceramah ini, berpidato ini menyampaikan pesan tentunya, intinya menyampaikan pesan kepada orang lain atau menyampaikan informasi dan mengajak pula. Theo ada ajakan nggak kepada orang lain? Ada. Apa? Menjaga Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Menjaga keindahan alam Indonesia, lalu tetap toleransi antar sesama. Toleransi. Udah itu, udah. Oke, pesannya itu dulu ya dari saudara. Teknik apa yang digunakan ketika Theo berpidato pada pagi hari ini? Teknik naskah. Teknik naskah. Hampir semua ya tadi menyampaikannya menggunakan teknik naskah. Ya, karena itu bisa membantu juga ya tentunya ya. Iya. Oke, coba jelaskan. Penjelasan dari Theo. Teknik naskah. Teknik naskah itu salah satu teknik pidato yang menggunakan naskah tetapi tidak membaca.
dengan menyampaikan dengan cara seperti menceritakan ataupun seperti berbicara pada umumnya. Terima kasih Theodora. Daripada itu selanjutnya, apakah ada hubungannya nih dari judulnya dengan temanya? Apakah ada hubungannya? Ada. Oke. Persatuan dan kesatuan. Iya, itu temanya. Dan judul Perang Gerilya saya ambil karena memang ada persatuan dan kesatuan di saat masa perang. Seperti itu. Baik, terima kasih Theodora untuk penyampaiannya, luar biasa, dan beberapa pertanyaan terkait dengan isi pidato ataupun pengalamannya, ya, tentunya hasil belajarnya. Karena ini adalah hasil belajar yang Bapak tekankan lagi sejauh mana Theodora bisa menjawab atau mempertanggungjawabkan dari hasil pembelajaran Theo selama di sekolah. Seperti itu ya, bukan hanya di sekolah, tentunya ada beberapa pengalaman tadi yang sudah disampaikan bersama teman-teman ketika bulan puasa seperti itu. Mungkin itu akan ada hubungannya dengan pelajaran agama ya. Ya. Silakan Ibu Lucy untuk menyampaikan beberapa informasi. Oke, baik, terima kasih. Halo Theo. Halo Bu. Iya. Wow, ini menarik nih, Theo dengan begitu sangat gamblang yang sangat lancar sekali menceritakan perang gerilya, walaupun waktu itu Theo belum lahir ya, tapi luar biasa seperti berada di zaman saat itu gitu ya. Oke, sekarang sedikit menyinggung tentang tadi ya, di perang gerilya itu perlu kesatuan ya, sehingga ada keberhasilan. Nah, menurut saya sendiri di perang gerilya itu ada nggak sih perbedaan agama yang jelas ada perbedaan agama, tapi mereka tetap bersatu. Menurut saya ada nggak? Ada. Ada. Gimana itu? Ketika Indonesia dan atau rakyat dan para militer bersama untuk menyerang Yogyakarta dan merebut kembali dari Belanda. Ciri khasnya maksudnya yang kelihatan bahwa ini bukan masalah agama, tapi sama-sama berjuang di sebelah mana? Bersama. Ketika itu berperang dan menyerang sebelum teknik gerilya dilakukan. Sebelum teknik gerilya dilakukan. Oke, baik ya. Itu pengalaman para pahlawan kita yang sudah memberi contoh bahwa agama tidak memisahkan kita, tapi justru membuat kita bersatu sehingga kita bangsa Indonesia tetap bisa bertahankan. Ya. Oke, nah sekarang pengalaman Theo sendiri gimana? Apakah punya pengalaman yang membuat Theo semakin oke, kalau begitu, walaupun kita beda agama tetap bersatu? Ada nggak satu pengalaman kecil yang membuat Theo bangga sebagai bangsa Indonesia? Ada. Ketika bulan puasa, teman-teman saya berpuasa namun saya tidak. Lalu ketika hari-hari biasa, tetapi di bulan puasa, saya tidak keluar rumah jika saat ingin makan dan berusaha menutupi diri agar tidak terlihat oleh teman-teman yang sedang berpuasa. Oke, baik. Ada nggak manfaatnya menurut saya? Ada. Manfaatnya ketika saya tidak tahu bagaimana cara bertoleransi, saya bisa mendapatkan cara agar bisa bertoleransi dengan baik. Oke, dengan cara menghargai teman yang sedang berpuasa dengan tidak makan di tempat umum gitu ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Theo, tetap semangat ya. Jaga NKRI, harga masuk. Terima kasih ya.